Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang strategi proses dan perencanaan kapasitas. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Fergandika Gusna Putri dengan NIM 2001-1053 dan teman saya Lumarta Sukmaningsih, NIM 211-064. Adapun rumusan masalah, yang pertama pengertian strategi proses, yang kedua 4 strategi proses, yang ketiga analisis dan desain proses, yang keempat pengertian perencanaan kapasitas, yang kelima macam-macam perencanaan kapasitas, yang keenam yaitu analisis kemacetan dan teori mengenai kendala, yang terakhir analisis break-even point atau titik impas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi strategi proses. Pengertian strategi proses. Strategi proses adalah pendekatan organisasi untuk mentransformasi sumber daya yang dimiliki menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses adalah untuk menemukan jalan dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan spesifikasi produk di dalam keterbatasan biaya dan keterbatasan manajerial yang lain. Selanjutnya, ada 4 tipe pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam strategi proses, yaitu yang pertama, pendekatan proyek adalah satu jenis produksi suatu barang untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, pendekatan batch production, yaitu sistem produk yang memproses beberapa item dalam kelompok atau batch kecil. Yang ketiga, pendekatan mass production, yaitu memproduksi barang yang volumenya besar dengan produk yang terstandarisasi. Yang terakhir yaitu pendekatan continuous process, digunakan untuk komoditas produk yang volumenya sangat besar. Selanjutnya, materi kedua yaitu 4 strategi proses. Hampir setiap barang dan jasa dibuat dengan menggunakan beberapa variasi dari satu di antara 4 strategi proses, yaitu yang pertama, fokus pada proses atau proses fokus, yang dimana strategi ini terkait dengan aktivitas atau fasilitas produksi, penggunaan alat-alat umum dengan kemampuan atau skill yang tinggi, produk yang dihasilkan bervariasi dan bervolume rendah. Yang kedua yaitu fokus pada pengulangan atau repetitive focus. Proses berulang adalah proses yang menggunakan modul, yaitu bagian atau komponen yang telah disiapkan sebelumnya. Lini proses yang digunakan adalah lini proses berulang atau repetitive proses yang lebih terstruktur, sehingga menjadi kurang fleksibel dibanding dengan fasilitas yang terfokus pada proses. Strategi ini sering dilakukan pada perakitan di industri otomotif. Yang ketiga, fokus pada produk atau produk fokus. Fokus produk ini berdasarkan high volume low variety process, yang berarti adalah bahwa jenis produk ini mempunyai massa produksi yang tinggi tetapi dengan sedikit varietas. Fokus produk ini juga disebut sebagai continuous process. Mengapa? Karena dalam fokus ini terdapat produksi proses yang berkelanjutan dan sangat panjang. Contohnya adalah kertas, gelas, dan bola lampu. Selanjutnya yang keempat, customisasi massa atau massa customization.
Masa customization ini pesat, produksi berbiaya rendah yang memenuhi keinginan konsumen. Ia juga membawa berbagai macam variasi barang yang secara tradisional disediakan oleh low volume manufacture pada biaya high volume standar. Manajemen operasi harus membuat pengguna inisiatif dan agresif dari sumber daya organisasi untuk membuat proses yang cepat dan tidak mahal untuk konsumsi konsumen. Contohnya adalah produksi laptop. Selanjutnya, materi ketiga yaitu analisa dan desain. Ada beberapa perangkat yang merupakan cara sederhana dalam memahami analisa dan perancangan proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang dan jasa. 5 perangkat tersebut adalah: yang pertama, diagram alir adalah suatu skema atau gambaran dari perpindahan bahan, produk, atau orang. Perangkat ini membantu dalam pemahaman, analisa, dan komunikasi sebuah proses. Yang kedua, pemetaan fungsi waktu adalah diagram alir yang ditambahkan waktu pada sumbu horizontalnya. Perangkat analisa ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam hal langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak diperlukan. Yang ketiga, pemetaan aliran nilai adalah variasi pemetaan fungsi waktu dengan bentuk yang lebih lebar, di mana suatu nilai ditambahkan pada keseluruhan proses produksi, termasuk rantai pemasokan. Yang keempat, diagram proses. Perangkat analisa suatu proses dengan menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat berbagai aktivitas yang membentuk sebuah proses untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan persentase nilai tambahnya. Yang terakhir itu perencanaan pelayanan. Teknik analisis proses yang memusatkan perhatian kepada pelanggan dan interaksi penyediaan layanan dengan pelanggannya. Selanjutnya, desain proses pada sektor jasa. Teknologi produksi. Teknologi produksi adalah cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri manufaktur dan jasa. Yang pertama, teknologi mesin. Hampir semua mesin yang melakukan operasi seperti pemotongan, pengeboran, dan penggilingan di dunia sedang mengalami perkembangan pesat dalam hal akulturasi dan pengendalian. Mesin yang baru dapat memodifikasi komponen logam dengan ketelitian kurang dari 1 mikron, 1/76 rambut manusia. Alat tersebut dapat mempercepat air sehingga 3 kali kecepatan suara untuk memotong titanium yang digunakan sebagai peralatan bedah. Yang kedua, Automatic Identification System atau AIS. AIS adalah suatu sistem untuk mengubah data menjadi bentuk elektronik, contohnya barcode. Peralatan baru mulai dari mesin manufaktur yang dikendalikan secara numerik hingga mesin ATM dikendalikan dengan sinyal elektronik digital. Elektron merupakan kendaraan yang hebat untuk mengirimkan informasi, tetapi mereka memiliki keterbatasan utama. Hampir semua data MO tidak berbentuk bit dan byte. Oleh karena itu, manajer operasi harus mendapatkan data berbentuk elektronik. Membuat data menjadi digital dilakukan dengan menggunakan komputer, kode garis, frekuensi radio, karakter optikal dalam cek bank, dan lain-lain. Yang ketiga, pengendalian proses atau proses kontrol. Pengendalian proses adalah penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan suatu proses fisik. Sebagai contoh, pengendalian proses digunakan untuk mengukur kelembaban dan ketebalan kertas ketika melewati sebuah mesin kertas dengan kecepatan ribuan kaki per menit. Pengendalian proses juga digunakan untuk menetapkan dan mengendalikan temperatur, tekanan, dan kualitas dalam proses penyulingan minyak,
proses petrokimia, pabrik semen, penggilingan baja, reaktor nuklir, dan fasilitas yang terfokus pada produk lainnya. Yang keempat, vision system. Sistem PC memadukan teknologi kamera video dan komputer, serta sering digunakan dalam pemeriksaan. Pemeriksaan visual merupakan tugas penting di hampir semua proses pengolahan makanan dan organisasi manufaktur. Terlebih lagi, dalam banyak penerapan, pemeriksaan visual yang dilakukan manusia merupakan pekerjaan yang membosankan, memusingkan, dan sangat mungkin terjadi kesalahan. Oleh karena itu, sistem PC digunakan secara luas saat barang yang diamati sangat mirip. Yang kelima, robot. Bila suatu mesin cukup fleksibel dan mampu memegang, memindahkan, atau mengambil barang, maka disebut robot. Robot adalah peralatan mesin yang mungkin memiliki beberapa saraf elektronik yang disimpan dalam chip semikonduktor yang akan menyalakan sejumlah motor dan saklar. Berfungsi karena impuls elektronik yang mengaktifkan motor dan tombol. Robot akan digunakan secara efektif untuk melakukan tugas-tugas yang umum bersifat menonton dan berbahaya, atau tugas-tugas yang dapat dikerjakan secara lebih baik dengan menggunakan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Pekerjaan yang membutuhkan konsistensi, akurasi, kecepatan, kekuatan, atau daya dapat ditingkatkan dengan menggantikan manusia dengan mesin. Yang keenam, Flexible Manufacturing System atau FMS adalah suatu sistem yang menggunakan sel kerja otomatis yang dikendalikan oleh signal elektronik dari fasilitas komputer terpusat yang biasa. Sebuah FMS bersifat fleksibel karena peralatan penanganan bahan dan mesinnya dikendalikan dengan sinyal elektronik atau program komputer yang mudah diubah. Yang terakhir, Computer Integrated Manufacturing. FMS dapat diperluas secara elektronik ke Departemen Rekayasa dan Pengendalian Persediaan dan Departemen Pergudangan dan Pengiriman. Dengan cara ini, Computer Aided Design atau CAD menghasilkan perintah elektronik yang diperlukan untuk menjalankan mesin dengan kendali numerik. Dalam sebuah lingkaran Computer Integrated Manufacturing, suatu perubahan dalam desain yang diawali pada sebuah terminal CAD dapat menghasilkan perubahan komponen yang dihasilkan di shop floor dalam hitungan menit. Selanjutnya, penerapan teknologi dalam bidang jasa. Kemajuan teknologi tidak hanya membawa perubahan pada proses produksi, tapi juga membawa perubahan pada bidang jasa. Contoh penerapan teknologi di bidang jasa adalah mesin ATM di sektor perbankan, jurnal online di sektor pendidikan. Desain ulang proses. Seringkali suatu perusahaan mendapati bahwa proses operasi yang digunakan sudah tidak valid. Pada saat hal tersebut terjadi, perusahaan akan melakukan apa yang disebut proses redesign. Proses redesign adalah memikirkan ulang suatu proses secara mendasar agar terjadi peningkatan performa. Perubahan proses bisa berupa layout, prosedur pembelian, prosedur penjualan, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya, perencanaan kapasitas. Pengertian perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Kapasitas merupakan suatu terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dapat menyimpan, menerima, atau memproduksi dalam suatu periode tertentu. Ada dua ukuran kinerja sistem khususnya. Yang pertama, pemanfaatan adalah persentase desain kapasitas yang benar-benar tercapai. Yang kedua, efisiensi adalah persentase dari kapasitas efektif yang benar-benar dicapai. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di dalam perencanaan kapasitas, terdapat 3 strategi yang digunakan. Yang pertama, capacity leak strategi.
Capacity lead strategi yaitu kapasitas berada di depan permintaan. Strategi ini cocok untuk pasar yang berkembang saat ini. Yang kedua, capacity lag strategi. Capacity lag strategi yaitu kapasitas berada di bawah permintaan, di mana strategi ini berpeluang untuk mengalami kerugian. Yang ketiga, average lead strategi. Average lead strategi yaitu kapasitas berada sejajar dengan permintaan, di mana kapasitas yang ada dengan jumlah yang tersedia hanya sebanyak permintaan yang diinginkan. Yang kelima, macam-macam perencanaan kapasitas. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan kapasitas terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka sedang, dan perencanaan kapasitas jangka panjang. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 3 bulan ini dikatakan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian-penyesuaian untuk menghapus varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran yang nyata. Keputusan perencanaan mencakup alternatif-alternatif seperti kerja lembur, pemindahan personalia, penggantian rutin produksi. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya, untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Kebanyakan perusahaan tidak beroperasi penuh selama 24 jam per hari dan tidak pernah beroperasi penuh 7 hari per minggu. Jika perusahaan beroperasi penuh 8 jam per hari atau 1 shift dan 5 hari per minggu, maka kapasitas normal jam kerja perusahaan adalah 40 jam per minggu. Namun demikian, 40 jam per minggu bukanlah kapasitas maksimum yang dimiliki. Dalam banyak kasus, perusahaan dimungkinkan untuk bekerja melebihi kapasitas normal, sehingga kapasitas output maksimumnya lebih dari 40 jam kerja. Menghadapi kondisi seperti ini, untuk menambah atau menurunkan kapasitas, mungkin perusahaan melakukan penambahan dan pengurangan jam kerja, melakukan subkontrak dengan perusahaan lain apabila terjadi di perusahaan permintaan. Untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek, terdapat 5 cara yang digunakan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah sumber daya. Dalam meningkatkan jumlah sumber daya, terdapat penggunaan jam kerja lembur, penambahan regu kerja, memeriksa kesempatan kerja secara part-time, subkontrak, dan kontrak kerja. Yang kedua, memperbaiki penggunaan sumber daya. Di dalam memperbaiki penggunaan sumber daya, terdapat mengatur regu kerja dan menetapkan schedule. Yang ketiga, memodifikasi produk. Di dalam memodifikasi produk, terdapat menentukan standar produk, melakukan perubahan jasa operasi, melakukan pengawasan kualitas. Yang keempat, memperbaiki permintaan. Di dalam memperbaiki permintaan, terdapat hal yang dilakukan. Yang pertama, melakukan perubahan harga dan melakukan perubahan promosi. Yang terakhir, tidak memenuhi permintaan. Di dalam tidak memenuhi permintaan, terdapat tidak mensuplai semua permintaan. Yang kedua, perencanaan kapasitas jangka menengah. Perencanaan kapasitas jangka menengah atau intermediate, rencana-rencana bulanan atau kuartal untuk 3-18 bulan atau yang akan datang. Dalam hal ini, kapasitas juga bervariasi karena alternatif-alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, dan peralatan-peralatan bukan utama. Yang ketiga, perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang atau long term lebih dari 1 tahun, di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikan, seperti bangunan, peralatan, atau fasilitas. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak.
Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya, rencana untuk menurunkan biaya produksi per unit dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena unit produk yang dihasilkan masih berskala kecil. Tetapi, dalam jangka panjang, rencana tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas produksi. Persoalan yang timbul adalah berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya produksi seminimum mungkin. Dalam penentuan jumlah produksi yang dapat menghasilkan biaya minimum, perlu diperhatikan berbagai faktor seperti pola permintaan jangka panjang dan siklus kehidupan produk yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan kapasitas jangka panjang, terdapat dua strategi yang dapat ditempuh perusahaan. Yang pertama, strategi melihat dan menunggu atau wait and see strategi. Strategi ini dapat dikatakan pula sebagai strategi hati-hati, karena kapasitas produksi akan dinaikkan apabila yakni permintaan konsumen sudah naik. Strategi ini diperoleh dengan pertimbangan bahwa setiap kali terjadi kelebihan kapasitas perusahaan harus menanggung resiko karena investasi yang dilakukan hanya ditanggung dalam unit yang sedikit, akibatnya biaya produksi menjadi tinggi. Yang kedua, strategi ekspansionis. Strategi ekspansionis yaitu kapasitas selalu melebihi atau di atas permintaan. Dengan strategi perusahaan berharap tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang dapat menyebabkan adanya peluang masuknya produsen lain. Selain itu, perusahaan memberikan pelayanan terbaik dengan cara menjamin tersedianya produk di pasaran. Yang keenam, analisis kemacetan dan teori mengenai kendala. Analisis capacity atau capacity analysis menentukan kapasitas terombosan atas sentral kerja di dalam sistem. Dan pada akhirnya, kapasitas bagi keseluruhan sistem. Konsep penting dalam analisis kapasitas adalah peranan dari kendala atau kemacetan. Istilah kemacetan atau bottlenecks mengacu pada leher dari sebuah botol secara harfiah yang membatasi aliran atau dalam kasus sistem produksi, hambatan dalam terombosan. Waktu kemacetan atau bottleneck time adalah waktu dari sentra kerja yang paling lambat, salah satunya yang memakan waktu terlalu lama dalam suatu sistem produksi. Waktu terombosan adalah waktu yang diperlukan bagi suatu produk untuk berjalan melalui proses produksi dan tidak menunggu jalur terlalu lama melalui sistem. Teori kendala, Theory of Constraints atau yang disingkat dengan TOC adalah kumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang membatasi atau menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Memahami dan mengelola keterbatasan ini melalui proses 5 langkah menjadi dasar dari TOC. Langkah pertama, identifikasi kendala. Langkah kedua, mengembangkan suatu rencana untuk mengatasi kendala yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, fokus pada sumber daya untuk menyelesaikan langkah kedua. Langkah keempat, mengurangi pengaruh dari kendala dengan meringankan beban kerja atau dengan memperluas kapabilitas. Pastikan bahwa kendala telah dipahami oleh seluruh orang yang memiliki dampak pada mereka. Langkah kelima, ketika suatu set kendala telah diatasi, kembali lagi ke langkah ke-1 dan identifikasi kendala yang baru. Kendala yang krusial dalam banyak sistem adalah kemacetan. Berikut 4 prinsip manajemen kemacetan. Yang pertama, merilis order pekerjaan pada sistem dalam kecepatan yang ditetapkan oleh kapasitas kemacetan. Yang kedua, waktu yang hilang pada saat kemacetan terjadi merepresentasikan kapasitas yang hilang dari keseluruhan sistem. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dari jalur yang tidak terjadi kemacetan adalah sebuah fata morgana. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dari kemacetan akan meningkatkan kapasitas keseluruhan sistem. Yang ketujuh, analisis break-even point atau titik impas.
Break-even point atau yang disingkat dengan BEP dapat diartikel sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Dan sebaliknya, akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Di dalam break-even point terdapat jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Jenis biaya berdasarkan break-even atau titik empas dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Yang ketiga, semi variable cost. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu atau function of time, sehingga jenis biaya ini akan selalu konstan selama setiap periode. Contoh biaya tetap adalah biaya sewa, depresiasi, dan bunga. Berproduksi atau tidak berproduksinya perusahaan, biaya ini tetap dikeluarkan. Yang ketiga, semi variable cost. Semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expenses atau komisi bagi salesman. Jadi, kesimpulan dari materi strategi proses dan perencanaan kapasitas yang telah kami bawakan yakni strategi proses adalah pendekatan organisasi untuk mentransformasi sumber daya yang dimiliki menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses adalah untuk menemukan jalan dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan spesifikasi produk dalam keterbatasan biaya dan keterbatasan manajerial yang lain. Kapasitas merupakan suatu terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dapat menyimpan, menerima, atau memproduksi dalam suatu periode tertentu. Keputusan kapasitas sering menetapkan kebutuhan akan permodalan dan oleh karenanya terdapat biaya tetap yang besar jumlahnya. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan telah terpenuhi atau tidak, atau apakah tempat fasilitas akan menganggur atau tidak. Berdasarkan jangka waktu perencanaan, kapasitas terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka sedang, dan perencanaan kapasitas jangka panjang.